Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Puji Astuti, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 3 Purwokerto. SMK Negeri 3 Purwokerto adalah salah satu sekolah kejuruan negeri di Purwokerto yang memiliki 3 konsentrasi keahlian pada bidang keahlian pariwisata, yaitu perhotelan, kuliner, dan kecantikan dan spa, serta 1 konsentrasi keahlian busana pada bidang seni dan ekonomi kreatif. SMK Negeri 3 Purwokerto terletak di ibu kota Kabupaten Banyumas, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 70, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Secara geografis, letak SMK Negeri 3 Purwokerto berada di tengah kota. Namun, sebagian besar peserta didik berasal dari daerah pinggiran kota dengan jarak tempuh bisa mencapai 30 sampai 45 menit perjalanan. Pada penerapan kurikulum Merdeka, sekolah juga sudah mensosialisasikan penerapan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, keberagaman peserta didik akan terakomodir sehingga peserta didik akan mempunyai pengalaman belajar yang beragam pula. Pada kurikulum Merdeka, mata pelajaran bahasa Inggris termasuk pada mata pelajaran kejuruan, di mana seharusnya penerapan mata pelajaran bahasa Inggris bisa mendukung pada konsentrasi keahlian masing-masing. Namun pada kenyataannya, ini justru tidak terjadi. Kecenderungan peserta didik untuk belajar bahasa Inggris sangat rendah. Ini bisa dilihat berdasarkan motivasi belajar mereka di dalam kelas dan nilai yang belum maksimal. Selain mengajar bahasa Inggris, saya juga mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Meskipun tugas tambahan, namun ini justru sudah sangat banyak menyita waktu, pikiran, dan tenaga saya. Namun begitu, saya tetap berusaha mengutamakan untuk melaksanakan tugas utama saya, yaitu mengajar di kelas. Untuk penyusunan jadwal di sekolah, kami susun dengan sistem semi-blok, di mana 1 hari dari jam pertama sampai dengan jam terakhir adalah mata pelajaran konsentrasi keahlian, di mana peserta didik diberikan pembelajaran praktik sesuai dengan konsentrasi keahlian masing-masing. Sedangkan untuk mata pelajaran yang lain disusun secara reguler sesuai dengan alokasi waktu yang ada pada setiap minggunya dan tidak digabung dengan mata pelajaran konsentrasi keahlian. Dengan penyusunan jadwal seperti itu, terlihat bahwa pada pembelajaran konsentrasi keahlian, peserta didik sangat antusias meski mereka harus melakukan pembelajaran praktik selama 8-10 jam pembelajaran pada masing-masing konsentrasi keahliannya. Namun, apabila di hari lain peserta didik melaksanakan pembelajaran di kelas seperti pada mata pelajaran bahasa Inggris, antusias mereka berkurang. Ini karena penerapan pembelajaran bahasa Inggris yang saya lakukan belum melibatkan peserta didik dan juga belum mendukung konsentrasi keahlian di mana saya mengajar. Inilah yang menjadi tantangan bagi saya sebagai guru bahasa Inggris, bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar bahasa Inggris di kelas. Dengan kesibukan tugas tambahan saya, kemudian dengan latar belakang peserta didik yang beragam karena berasal dari daerah pinggiran serta dengan rendahnya motivasi belajar peserta didik, tidak membuat saya merasa terbebani dalam mengajar. Ini justru menjadi tantangan bagi saya untuk memberikan pembelajaran yang bermakna yang berpusat pada peserta didik. Dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab sebagai seorang guru dengan kesibukan mendapatkan tugas tambahan, saya berusaha untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami tentang bagaimana menyusun sebuah kalimat dan bagaimana memahami cara menemukan ide pokok sebuah paragraf. Mari kita simak bersama. Seperti pada kegiatan pembelajaran pada umumnya, guru akan melakukan beberapa kegiatan. Sebagai awal, guru melakukan kegiatan inti. Guru memasuki kelas dan mengucapkan salam. Selanjutnya, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa. Sebagai penerapan budaya positif di kelas sesuai dengan kesepakatan kelas, guru meminta peserta didik berdiri dan mengecek kerapian dan kedisiplinan pemakaian seragam atau atribut. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mengecek kebersihan kelas.
Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin dan juga mengingatkan peserta didik mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sebelum pembelajaran dimulai, guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking agar peserta didik lebih semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Juga akan lebih fokus selama proses kegiatan belajar mengajar. Kegiatan berikutnya adalah guru mengingatkan pekerjaan pekan lalu, yaitu membuat teks secara terbimbing. Dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan pemantik. Dan kegiatan terakhir pada kegiatan awal adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya memasuki kegiatan inti. Guru mereview kembali materi teks prosedur yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya dengan meminta peserta didik untuk menyebutkan bagian-bagian pada teks prosedur. Beberapa peserta didik diharapkan bisa memberikan jawaban dan guru memberikan apresiasi atau penguatan. Setelah itu, guru mengingatkan kembali kepada peserta didik untuk membentuk kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 6 sampai 8 orang. Pembagian kelompok berdasarkan asesmen awal pada pertemuan sebelumnya dengan mempertimbangkan perbedaan minat peserta didik. Setiap kelompok memilih bahan pencarian informasi berupa teks, menonton YouTube, mempraktikkan sendiri tentang prosedur teks, dan membuat teks prosedur dengan Canva. Selanjutnya, guru dan peserta didik menyepakati bersama tentang waktu penyelesaian dalam setiap kelompok untuk menuliskan alur teks prosedur yang dipilihnya dan boleh mengerjakan di luar kelas, mencari tempat yang nyaman. Harapannya peserta didik mampu menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir. Setiap kelompok diberikan tantangan dan keragaman atau variasi dalam membuat teks prosedur. Produk yang dihasilkan bisa dalam bentuk tulisan, video, atau menggunakan aplikasi seperti Canva dan praktik secara langsung. Selanjutnya, guru menjadi fasilitator pada saat peserta didik mendiskusikan tantangan yang diberikan. Guru memberikan bantuan pada kelompok yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tantangan, sehingga semua peserta didik terlibat aktif dan antusias dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru meminta perwakilan peserta didik untuk mempresentasikan teks prosedur dalam bentuk video, tulisan, poster, praktik secara langsung. Kelompok pertama mempresentasikan teks prosedur melalui praktik langsung. Karena peserta didik adalah dari konsentrasi keahlian perhotelan, mereka memilih untuk mempraktikkan cara menggunakan vacuum cleaner atau how to operate vacuum cleaner yang sudah mereka pelajari pada mata pelajaran konsentrasi keahliannya. Kelompok berikutnya mempresentasikan teks prosedur berdasarkan teks atau bacaan, dan teks yang dipilih adalah teks prosedur mengenai cara membuat omelet atau how to make omelet. Kelompok selanjutnya mempresentasikan teks prosedur dalam bentuk video yang diperlihatkan melalui handphone. Di sini perwakilan kelompok menjelaskan teks prosedur mengenai cara membuat batik atau how to make batik. Dan untuk kelompok terakhir, perwakilan kelompok mempresentasikan teks prosedur mengenai cara membuat omelet atau how to make omelet dengan menggunakan poster atau Canva. Setelah semua kelompok maju mempresentasikan hasil tantangannya, guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan umpan balik atau memberikan pertanyaan pada masing-masing kelompok. Selanjutnya, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari pada teks prosedur. Dari hasil kesimpulan, guru memberikan penguatan dengan menuliskan generic structure pada teks prosedur, yaitu goal, ingredients, and step. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Dan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Selanjutnya, guru dan peserta didik menyimpulkan bersama apa yang sudah dipelajari hari ini. Dilanjutkan dengan menyampaikan agenda pertemuan berikutnya. Memberikan tugas kepada peserta didik untuk terus mencari informasi di mana saja yang berkaitan dengan materi atau pelajaran yang sedang atau yang akan dipelajari.
Selanjutnya, guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. Dan terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa.